Apakah ketidakakuratan itu disebabkan karena negara telah abai dalam pendaftaran dan pendataan tanah, atau bahkan tidak memperdulikan aspek kepemilikan dan penguasaan tanah khususnya bagi wong cilik, ya, bukan wong licik, wong cilik. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum puan dan tuan, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, heboh soal Rocky Gerung kena gusur. Tampaknya Rocky memang telah membuat parti, yaitu Parti Perlawanan Rakyat. Sungguh benar jika ada ungkapan bahwa di mana ada Rocky, di situ ada parti. Ya, mirip kata-kata Cicero ya pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, yang dia mengatakan ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Yang jelas buat Rocky, no Rocky, no party. Nah, itu sudah terkenal sekali ya kalau ada acara ILC itu. Tapi saudara sekalian, saya pun akan menerka sebaliknya. Karena ada Rocky, maka bisa jadi PT Sentul City terancam tidak ada party. Lalu bagaimana nalarnya? Ya, kalau dinalar seperti ini, ya terkait dengan proses sengketa kepemilikan lahan antara PT Sentul City dengan Rocky Gerung bisa saja berakibat konglomerat tidak jadi menikmati parti di atas lahan tersebut jika parti Rocky, ya maksud saya adalah pihak Rocky itu yang beranggotakan juga ribuan rakyat ya yang tinggal di seputar tempat tinggal Rocky itu, yang juga menghadapi masalah yang sama, ya, itu tetap bertahan di atas lahan itu. Rocky bersama kuasa hukumnya juga sebenarnya kalau saya lihat telah membeberkan bagaimana ia memperoleh hak atas tanah berupa hak garap. Ya. Tanah itu diperoleh tidak secara ilegal karena diketahui oleh pemerintah daerah setempat atau setidaknya pemerintah lokal setempat yang notabene mengerti betul tentang seluk-beluk tanah yang dibelinya. Ada juga pernyataan kepala desa setempat bahwa tanah garapan itu tidak dalam sengketa. Nah, untuk urusan begini sebenarnya sudah tidak ada masalah kalau memang data tanah ya, itu memang benar ya di pemerintah desa itu. Saudara sekalian, keadaan memanas sebagai akibat PT Sentul City terkesan memaksakan diri menggusur tanah dan mungkin juga ada bangunan yang ada di dalamnya atau maksudnya di atasnya ya, di lahan yang diklaim sebagai miliknya atau dalam arti dalam penguasaannya. Nah, seharusnya jika terjadi konflik ya, orang yang merasa berhak atas tanah menempuh jalur hukum, bisa dengan gugatan perdata atau laporan ke kepolisian jika misalnya ada indikasi penyerobotan tanah, ataupun bisa ke PT UN ya, misalnya Rocky sudah memperoleh bukti, ada alat bukti berupa apakah ya tanda kepemilikan tanah itu berupa surat apa ya dari pemerintah setempat atau dari mana yang dikeluarkan oleh pejabat publik, apalagi kalau ada dari Badan Pertanahan, dan menurut saya itu belum ya. Tapi itu bisa dilakukan terobosan-terobosan tadi, apakah melalui perdata atau mungkin juga pidana dan seterusnya. Bukan menjalankan cara-cara yang bisa dikatakan sebagai vandalisme. Atau juga ada mungkin ancaman psikis, ada ancaman fisik atau kekerasan fisik. Nah, ini kan negara hukum. Jadi maksudnya ketika ada konflik ya bukan
diselesaikan dengan cara vandalisme itu, tapi kita selesaikan secara hukum juga. Ya tadi, kalau ada sengketa silakan digugat, nah diselesaikan di pengadilan, itu lebih baik. Tuan dan tuan, ya kita ini sebenarnya merasa miris ya menyaksikan pola kepemilikan tanah di negeri ini. Banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa di satu sisi hanya beberapa gelintir orang saja yang menguasai tanah hingga puluhan bahkan mungkin ratusan ribu hektar, tapi di sisi lain ada jutaan warga negara yang tidak mampu menguasai tanah hanya sekedar untuk merebahkan tubuhnya di papan yang layak. Kepemilikan tanah, penguasaan tanah, dan juga pendistribusiannya kadang terkesan ya jauh dari pemihaan terhadap kaum papa, kaum miskin, atau orang-orang yang termarginalkan. Hingga ada yang menyatakan bahwa tanah di negara ini semakin luas dikuasai dan ya, dalam tanda kutip ya, dirampok oleh kelompok konglomerat yang dikatakan itu saja. Nah, apakah hal itu terjadi karena pemerintah sudah dikuasai mereka? Ataukah semua itu terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak lagi melindungi rakyatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti mendapat kajian yang lebih banyak dan juga mendalam. Nah, terkait dengan penggusuran rumah dan juga tanah Rocky Gerung, kalau itu nanti ada ya, Abdullah Sungkar menulis artikel yang diberi titel Tanah Bawah Sengsara ya. Ini sudah beredar luas juga di WA grup ya. Pada prinsipnya Abdullah Sungkar menyatakan begini, bahwa Rocky Gerung jadi berita kali ini bukan dari talk show di televisi atau podcast yang lagi tren, tapi dari rumah kebunnya di pinggiran Jakarta. Tulisan ini bukan tentang Rocky dan tanahnya, tapi tentang tanah dan politik tanah. Mengapa Rocky disebut? Karena Sungkar ini melihat sebuah buku di rak buku yang dipotret oleh rombongan ibu-ibu yang berkunjung ke rumah Rocky. Karena mata Sungkar nggak boleh lihat buku itu, ya, maka ia besarkan foto rak buku di Facebook. Ya, terlihat judul Engineer of Happy Land, nah, karya Rudolf Mrázek. Rudolf berkisah tentang pemanfaatan teknologi di bentang tanah Nusantara yang indah, serta bagaimana bahasa dan nasionalisme yang tumbuh di koloni jajahannya. Sementara yang fotonya menyertai tulisan ini, maksudnya tulisan Abdullah Sungkar ini adalah buku karya Tony Judt, ya. Ada yang menyebutnya dengan Tony Judt. Lengkapnya itu namanya Tony Robert Judt, yang berjudul Ill-Fares the Land. Nah, ini berarti kalau ada Ill-Fares, ini ada lawannya, berarti Well-Fares, ya. Ill-Fares the Land, atau diterjemahkan bebas, tanah yang membawa sengsara. Nah, dua buku yang tadi disebut tampaknya nyambung ya, antara yang dimiliki oleh Sungkar dan juga buku di rak Rocky Gerung, tetapi berselang puluhan tahun terbitnya. Di akhir artikel pendeknya, Sungkar berujar, mengapa ada tanah indah, ada pula tanah sengsara? Jawabnya adalah ketidakadilan distribusi kepemilikan tanah karena kebijakan publik yang dihasilkan dari kerja politik. Ditulis di situ bahwa whatever remains of our sense of collective purpose, kata Tony Judt dalam bukunya, seperti tidak ada lagi yang tersisa dari rasa memiliki tujuan bersama, segala sesuatu diurus untuk dan secara bisnis. Saudara sekalian, kalau kita mau bertanya lebih lanjut, mengapa sih terjadi carut-marut sengketa lahan? Sebagaimana saya juga menyaksikan ya, dalam arti pernah membimbing banyak disertasi ya, terkait dengan konflik agraria ini, disertasi dan juga tesis. Perkara konflik agraria itu hampir terjadi di setiap sudut negeri, dan rata-rata
penyelesaiannya itu juga artinya tidak butuh waktu yang sebentar atau pendek, tetapi butuh waktu yang lama. 5, 7, sampai 10 tahun itu kemungkinan baru selesai. Nah, mengapa bisa begitu? Ini lantaran kalau menurut pengamatan saya itu tidak ada database yang akurat ya terhadap jengkal tanah yang ada di negeri ini. Banyak pengadministrasiannya itu dikatakan amburadul, tumpang tindih. Kalau di luar Jawa atau mungkin juga sebagian di Jawa, Anda lihat saja satu petak tanah itu bisa di situ ada sertifikat bisa 2, bisa 3 atau mungkin bisa sampai 5 kalau di luar Jawa. Di Sumatera, di Kalimantan hampir kasusnya sama. Satu petak tanah itu bisa ada lebih dari 1 sertifikat. Berarti di situ apa? Ada tumpang tindih kepemilikan. Lah kok bisa? Ini kan ceritanya begitu. Coba kalau data tentang tanah yang dikuasai oleh Rocky dan juga tetangganya, serta data kepemilikan tanah PT Sentul City itu terdata dengan baik, mulai dari desa hingga kantor pertanahan, pasti konflik untuk saling tuntut menuntut, ya, itu tidak akan terjadi. Nah, sayang sekali pendaftaran tanah di negeri ini bisa dikatakan masih, ya, dalam tanda kutip nih, amburadul. Padahal kalau kita perhatikan, tanah itu kan tidak pernah mengalami migrasi, berbeda dengan barang bergerak. Mobil, motor itu saja bisa terdeteksi di mana dia berada. Tapi untuk tanah ini yang tidak pernah mengalami migrasi, bisa dikatakan mulai dari zaman Adam sampai zaman digital ini, letaknya kan relatif tidak berubah. Relatif ya, tapi bisa aja berubah karena ada bencana alam dan seterusnya. Tapi mengapa data itu tidak pernah atau kurang akurat? Ya tadi buktinya sampai ada tumpang tindih dan seterusnya, ya, kepemilikan tanah itu berarti kan menunjukkan bahwa akurasinya nggak tepat. Nah, apakah, ya, pertanyaan kita ini, apakah ketidakakuratan itu disebabkan karena negara telah abai dalam pendaftaran dan pendataan tanah ini? Atau bahkan tidak memperdulikan aspek kepemilikan dan penguasaan tanah khususnya bagi wong cilik, ya, bukan wong licik, wong cilik. Puan dan tuan, atas konflik pertanahan yang menyangkut perseteruan antara partai Rocky Gerung dan tetangganya yang versus dengan PT Sentul City itu, saya kira negara memang harus hadir, diminta atau tidak. Karena apa? Karena hal ini bisa memicu atau mungkin akan memicu konflik horizontal yang berakibat pada juga konflik vertikal. Karena apa? Pasti urusan tanah itu tidak akan berhenti di tingkat desa, melainkan juga kantor pertanahan kabupaten, naik lagi kantor Kanwil hingga pada ATR pusat. Nah, menurut saya jangan sampai, ya, dibiarkan rakyat itu menuntut keadilan berlarut-larut lantaran hanya penguasa berpihak kepada pengusaha. Kalau ini terjadi, bisa lebih berbahaya. Kalau ini terjadi, maka benar apa yang dikatakan oleh Mark Galenter itu bahwa the haves always come out ahead. Nah, kita pengen ada bukti bagaimana rezim pemerintah itu berpihak kepada wong cilik, ya, bukan wong licik, ya, wong cilik. Agar kata-kata sosiolog hukum Donald Black bahwa downward law is greater than upward law itu tidak terbukti dalam penegakan hukum pertanahan di Indonesia. Untuk itu, negara harus menunjukkan perannya dengan melayani kebutuhan rakyatnya seperti salah satu pertanyaan Tony Judge, ya, dalam buku Elvers The Land tadi. Dia menanyakan, how should we define the role of the state without assuming that the state itself should do everything?
Apakah Anda ingin tetap ada party? Nah, kalau begitu, maukah Anda mendukung Rocky mempertahankan dia punya properti? Bung Rocky, keep fighting for the truth and justice. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.